malam, ketinggian air lebih dari 100 cm. Seperti inilah kondisi banjir rob yang merendam 11 RT di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah pedagang dan warga terpaksa menerobos banjir rob ini untuk beraktivitas. Para pedagang mengeluhkan banjir yang semakin tinggi merendam kios mereka dan mengakibatkan penurunan omset karena warga enggan keluar rumah. Para warga berharap pemerintah lebih memperhatikan kawasan Kali Adem yang kerap terendam air pasang laut. Pemirsa, ribuan rumah di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter akibat luapan Kali Inggoy. Petugas mengevakuasi seorang lansia usai rumahnya terendam banjir di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dari data BPBD setempat, ribuan rumah di 19 desa di 5 kecamatan terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 30 cm hingga 100 cm. Banjir terjadi akibat Kali Inggoy meluap dan merendam permukiman warga serta fasilitas umum. Sebanyak 2.430 jiwa dari 640 kepala keluarga diungsikan ke 8 lokasi pengungsian. Banjir juga menyebabkan jembatan di Desa Tokana, Bacan Selatan longsor sehingga tidak dapat dilalui. Tapi harapan kita karena bagaimanapun ini menjadi musibah bencana alam ya. Kita harap segera, mudah-mudahan insya Allah bisa segera kita tangani. Tapi yang pastinya prinsipnya saat ini yang menjadi prioritas kita adalah memastikan pengungsi bisa kemudian kita layani dengan sebaik-baiknya. Meski banjir sudah mulai berangsur surut, petugas bersiaga di lokasi terdampak mengingat curah hujan yang masih tinggi. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji Ainus melaporkan. Pemirsa, Gunung Raung di Bondowoso, Jawa Timur terus erupsi dan mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Pantauan pos pengamatan gunung terlihat sinar api dari puncak Gunung Raung. Beginilah video detik-detik erupsi Gunung Raung yang terekam kamera pos pengawas gunung api di Bondowoso, Jawa Timur. Ketinggian asap mencapai 300 meter, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 6 mm. Mengantisipasi bahaya abu erupsi, petugas terus melakukan mitigasi dengan mendatangi dusun terdekat. Untuk posko sementara belum kita dirikan. Kita masih memonitor dengan posko yang ada di Kecamatan Sumbermulu ini, khususnya di Glamping aja. Tapi tetap kita komunikasi dengan beberapa stakeholder, termasuk dengan BPBD tetangga, Situbondo, Banyuwangi, Jember, termasuk dengan BNPB dan Basarnas kita juga komunikasi. Saat ini Gunung Raung berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat dan pengunjung diimbau tidak mendekati pusat erupsi di kawah puncak dengan radius 3 km dan menuruni kaldera serta bermalam di kawasan kawah. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah tembok pembatas lapangan karapan sapi di Sumeneb, Jawa Timur roboh pada saat ajang perlombaan karapan sapi. Akibat kejadian ini, 3 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Inilah detik-detik tembok pembatas lapangan roboh saat ajang perlombaan karapan sapi di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Terlihat sejumlah penonton yang duduk di atas pagar pembatas lapangan ikut jatuh berhamburan dan menimpa penonton lainnya. Akibatnya, 3 orang penonton yang tertimpa reruntuhan mengalami luka-luka. Di antaranya yakni sesak nafas hingga mengalami patah tulang. Sementara 1 orang korban lainnya telah dinyatakan meninggal dunia. Diduga tembok pembatas lapangan tersebut roboh
karena tidak kuat menahan beban penonton yang duduk di atas tembok, serta usia bangunan tembok yang sudah termakan usia. Kini ketiga korban luka masih menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama melaporkan. Ratusan pengemudi truk di Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Massa menolak aturan soal overdimension atau overload atau odol. Ratusan pengemudi menggelar aksi demonstrasi menolak aturan soal overdimension overload atau odol dan meminta Dishub Jawa Tengah menandatangani surat tuntutan yang berisi 16 poin. Massa berdemo di Jalan Siliwangi, Semarang. Bahkan satu jalur Pantura Semarang sempat lumpuh beberapa jam saat pengemudi memblokir jalan. Demo diikuti oleh supir truk dari berbagai wilayah di Indonesia. Massa pendemo menuntut kepada pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut sopir, undang-undang tersebut merugikan sopir truk. Setelah berjalan cukup lama, perwakilan massa pendemo dan asosiasi diterima oleh Kepala Dishub Jateng dan pihak kepolisian. Minta keadilan kepada pemerintah ya, karena sopir itu adalah pemutar roda ekonomi bangsa, jadi negara Pancasila minta sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena sopir saat ini tertekan. Apalagi sopir ini sebagai penegak hukum ya, jadi semuanya akan menjadi korban itu pengemudi. Jadi pada prinsipnya karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, kami terima tuntutan-tuntutan dari mereka, ada 16 atau 17 tuntutan, dan itu akan segera kami kirimkan ke Jakarta. Kita teruskan ke Jakarta. Aksi demonstrasi supir truk sempat membuat kemacetan lalu lintas di jalur Pantura Semarang dan juga tol arah Solo. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Ya, tolak aturan overdimension overload, ratusan sopir truk angkutan blokir jalan utama arah bandara dan pelabuhan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain membuat akses jalan lumpuh, aksi sopir truk ini juga nyaris ricuh. Inilah aksi ratusan sopir truk yang memblokir akses jalan menuju Bandara Zainuddin Abdul Majid dan Pelabuhan Lembar. Mereka melakukan sweeping kepada truk dan angkutan logistik yang baru keluar dari pelabuhan. Tak hanya itu, aksi sopir truk yang memblokade jalan juga membuat sebuah ambulans terjebak. Para wisatawan pun tak bisa melintas akibat blokade jalan ini. Ratusan sopir truk ini menggelar aksi untuk menolak rancangan undang-undang overdimension overload yang dianggap merugikan mereka. Yang diuntungkan nanti dalam hal ini, undang-undang odol ini yang diuntungkan nanti pengusaha, rakyat yang di penjara, itu persoalannya. Aksi para sopir truk tersebut membuat arah bandara dan pelabuhan lumpuh total sehingga memicu amarah pengguna jalan lainnya. Polisi pun meminta para sopir truk segera membuka blokade jalan. Bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Jalan ini bukan jalan milik sendiri, ini jalan umum. Rekan-rekan juga pengguna jalan rekan-rekan juga kan. Gimana kalau rekan-rekan lagi bawa mobil di stop? Meski telah dipersuasi oleh polisi, namun para sopir truk enggan membubarkan diri. Mereka mendesak rancangan undang-undang overdimension overload segera dibatalkan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, keluarga pasien mengamuk dan merusak fasilitas di RSUD Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Mereka marah lantaran tidak tersedianya ambulans untuk membawa pasien. Lambat, kita tunggu kapal mau berangkat jam 3, ini sudah Video viral merekam keluhan keluarga pasien yang mengaku terlambat mendapatkan pelayanan ambulans.
Tidak ada ambulan? Tidak ada ambulan. Ini uang administrasi sudah dibayar. Keluarga pasien tak bisa lagi menahan emosinya saat mengetahui ambulans yang seharusnya membawa keluarga korban tak bisa digunakan. Mereka pun mengamuk dan merusak beberapa fasilitas di RSUD Buna Barat. Dari mereka ini supaya uang jaminan itu dibayarkan dulu. Alhamdulillah pada saat itu mereka secara rincian uang jaminan dibayarkan 420.000. Tetapi mobil ambulans tidak di tempat. Sementara itu, RSUD Buna Barat beralasan mereka menunggu respon dari rumah sakit di Kendari tempat pasien akan dirujuk. Proses ini membutuhkan waktu hingga ambulans baru bisa jalan setelah mendapatkan izin dari rumah sakit rujukan. Rujuk. Namun memang pada saat kegaduhan itu karena mereka meminta agar segera dirujuk, tetapi kami juga mempersiapkan dulu itu karena pasien dalam kondisi stabil, bukan kritis, stabil. Hanya mungkin keluarga pasien melihat karena kondisi pasien secara objektif ada darah, kemudian ada balut dengan ada darah, kemudian ada bengkak, itu mungkin yang dikategorikan kritis bagi keluarga pasien. Tapi kami sebagai tenaga medis mengatakan bahwa ini pasien stabil. Sekitar 20 menit setelah kejadian, pasien akhirnya bisa dirujuk menggunakan mobil ambulans ke Kendari. Kondisi pasien pun stabil dan kini sudah mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Buna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba.